Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan media pembelajaran berbasis PPT untuk kelas 10A dan 10B. Nah, pada pembelajaran kali ini kita berada di bab kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Awal mula masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan munculnya pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Menurut sejarawan, agama Hindu-Buddha diperkirakan masuk Indonesia pada abad ke-2 sampai ke-4 Masehi. Selanjutnya, agama Hindu-Buddha berkembang pesat hingga berkembang menjadi sebuah institusi politik berbentuk kerajaan. Nah, kerajaan pertama yang ada di Indonesia bercorak Hindu-Buddha itu adalah Kerajaan Kutai yang bertempat di Kalimantan Timur dan diperkirakan berdiri pada tahun 400 sampai 500 Masehi. Keberadaan kerajaan Kutai dibuktikan dengan penemuan 7 buah yupa berasal dari awal abad ke-5 Masehi. Bahasanya adalah bahasa Sanskerta dan raja pertama Kutai bernama Kudungga yang memiliki anak bernama Aswawarman yang meneruskan kerajaan Kutai. Nah, kerajaan kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai dan kerajaan tertua di Jawa Barat yaitu ada di Sunda. Yang meninggalkan catatan sejarah berdiri pada abad ke-4 Masehi. Pusat kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di Bogor, Jawa Barat. Sumber sejarah kerajaan Tarumanegara diperoleh dari 7 buah prasasti, antara lain Prasasti Ciantrun, Kebon Kopi, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Muara, Cianten, dan Lebak. Sumber luar negeri yang mengenai kerajaan Tarumanegara berasal dari catatan penjelajah Tiongkok bernama Fa Hien. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga yang disebut dengan Kerajaan Holing itu merupakan kerajaan bercorak Hindu di Jawa Tengah yang pusatnya di daerah Kabupaten Jepara sekarang. Peninggalan Kerajaan Kalingga adalah prasasti Tukmas. Prasasti bertuliskan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kerajaan Holing merupakan kerajaan yang pernah diperintah oleh Ratu Sima. Ia merintah dengan keras dan adil. Dia menghendaki agar kejujuran dijunjung tinggi. Ia dikenal memiliki peraturan barang siapa yang mencuri akan dibawa tendangannya. Nah, di kerajaan Kalingga ini tidak dipimpin oleh seorang raja, melainkan oleh seorang ratu, yaitu pemimpin pertama wanita yang pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak agama Buddha berdiri pada abad ke-7 Masehi. Raja yang pertama bernama Sri Jayanaga, sedangkan raja yang paling terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Sriwijaya merupakan salah satu kemaharajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan pembentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang paling luas. Daerahnya pun mencakup kerajaan-kerajaan yang ada, maaf, maksudnya negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu seperti Thailand, Kamboja, Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang paling luas, pertama, yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, kita lanjut ke Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-4 sampai eh ke-6 sampai ke-7 Masehi. Ke-7 sampai ke-8 Masehi. Keberadaan Kerajaan Mataram kuno dapat dipelajari dari prasasti Canggal, Kalasan, Lingor, Nalanda, Kelurak, dan Manasi. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Sanaha, cucu Ratu Sima, Ratu Kalingga. Setelah pada perkembangannya, kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya bernama Hindu dan dinasti Sailendra beragama Buddha. Nah, di Kerajaan Mataram kuno ini ada dua dinasti yang mendiami sebuah kerajaan Mataram kuno. Yang pertama adalah dinasti yang beragama Hindu, yaitu dinasti Sanjaya. Dan yang kedua adalah dinasti Sailendra dengan beragama Buddha. Kerajaan Medang. Kerajaan Medang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno yang didirikan oleh Empu Sindok.
Empu Sindok di dinasti Isnaya dan mendirikan Kerajaan Medang. Informasi mengenai Kerajaan Medang diperoleh dari Prasasti Pucangan, Prasasti Anjul Kandang, dan Prada Limus Sirah Keting, Urangras, Semangkah, Silet, Trunhyang, serta Gandakudi. Nah, perlu diketahui, Kerajaan Medang ini merupakan kerajaan lanjutan dari Mataram kuno yang dulunya dipindahkan karena ada letusan dari Gunung Merapi. Tadinya Kerajaan Mataram kuno itu runtuh, terus dipindah tangan menjadi Kerajaan Medang yang didirikan oleh Empu Sindok dari dinasti Isyana. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan sebuah kerajaan yang semula bernama Panjalu. Kisah Kerajaan Kediri termuat dari Prasasti Banjaran 1052 yang menjelaskan kemenangan Panjalu atas Jenggala dan Prasasti Hantang 1052 yang menjelaskan Kediri pada masa pemerintahan Jayabaya secara berturut-turut. Raja yang memerintah Kediri itu Jayawarsa, Jayabaya, Sarwera, Gandara, Kameswara, dan Kertajaya. Kerajaan Kediri mencapai puncaknya kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya dari tahun 1935 sampai 1157 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang ada di daerah Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari yang sungguhnya adalah Kerajaan Tumapel ketika pertama kali didirikan pada tahun 1222. Ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Letak kerajaan Singasari yang berada di sekitar Sungai Berantas mendukung kegiatan pertanian dan perdagangan. Pusat perdagangan di tepi Sungai Berantas dan pelabuhan perdagangan di Pasuruan dibangun pada masa pemerintahan Kartanegara. Nah, kejayaan kerajaan Singasari merupakan puncaknya itu ketika dibangun pelabuhan yang berada di Pasuruan. Itu merupakan pelabuhan yang sangat mempengaruhi ekonomi atau keberlangsungan kejayaan kerajaan Singasari pada tahun tersebut. Dikarenakan adanya pelabuhan tadi, jalur perdagangan dan ekonomi itu semakin lancar dan kerajaan Singasari semakin jaya pada masa tahun itu. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikatakan sebagai kelanjutan Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit berpusat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk menjadi raja dengan gelar Sri Raja Sanegara didampingi Gajah Mada sebagai patih. Kerajaan Majapahit berdiri di sekitar tahun 1923 hingga 1500 Masehi. Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Nah, dari Kerajaan Sriwijaya yang tadi mempunyai kekuasaan terbesar, Kerajaan Majapahit juga mempunyai kekuasaan yang sangat luas, yang hampir seluruh Asia Tenggara itu dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Dengan Pati Gajah Mada yang mempunyai Sumpah Palapa yang ingin menyatukan seluruh Nusantara menjadi satu di bawah Kerajaan Majapahit. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Misalnya ada kurang atau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.